Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran, alhamdulillah kesampaian juga impian saya ke pesantrennya Kiai Sandi. Masya Allah. Masya Allah. Beliau ini luar biasa. Banyak kita belajar dari beliau ya. Bagaimana uang 10.000 perak semangkok bakso merubah menjadi lebih dari 30 hektar. Dan sekarang beliau sedang membangun masjid. Yang masjid ini dibangun di tengah kawasan itu. Dan ini insya Allah muat sekitar 2.000 Ustaz ya? Insya Allah 2.000 Ustaz. 2.036 kali 36. Betul. Bayangkan santri-santri se-Indonesia, khusus yatim nggak? Betul, khusus yatim. Khusus yatim. Bayangkan kata Nabi, aku dan anak-anak yatim itu seperti jari tengah dan jari telunjuk. Jadi dekat sekali. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Nabi, ingin nempel sama Nabi, dekat sama anak yatim, memuliakan anak yatim. Kalau saya malah tertarik, udah biayain hidupnya aja. Jadi kalau misalnya satu orang 1.500.000 sebulan, udah antum ngambil 10 yatim, 2 yatim, 1 yatim. Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan ya satu orang manusia loh, bukan anak yatim nih, manusia, maka pahalanya seperti menghidupkan seluruh manusia. Bayangin kalau ini bukan sekedar manusia, tapi anak-anak yang yatim, yang doanya itu ngetuk langit, langit langsung ijabah. Teman-teman, yuk kita jalan-jalan di masjid ini sambil kita ngobrol-ngobrol sama Ustaz Sandi. Rencana beliau seperti apa, dan kalau mau bantu nih ya pasti berbondong-bondong kan ya, pingin bantu ya. Saya juga udah ngeplot nih lahan di sini untuk bantu secara pribadi. Ya, insya Allah nanti kita akan banyak-banyak bantu ini pesantren yatim. Dan saya yakin ini nanti jadi pesantren yatim terbesar di Indonesia, mungkin di dunia. Ya, di dunia, karena 30 hektar itu mantap, berarti 30 kali 10.000. Waduh, insya Allah. Ustaz, kita ngobrol-ngobrol yuk. Bayangin 2.000 santri berdoa untuk antum. Masya Allah. Bayangin 2.000 santri memohonkan ampunan untuk antum. Bayangin 2.000 santri yang senantiasa menyebut-nyebut nama donaturnya. Saya mah dengan nunda-nunda lah ya. Ini bantuan dari mana aja yang udah datang? Ini kebanyakan swadaya umat Islam Ustaz. Masya Allah. Jadi memang kita tidak pernah mengajukan proposal ke perusahaan manapun. Oh, ini unik nih. Jadi kita lebih fokus kepada pemberdayaan umat Islam. Sedikit istiqomah berjamaah. Keren tuh. Sedikit istiqomah berjamaah. Di mana-mana orang bangun masjid, proposal Ustaz. Proposal Ustaz. Nah, ini enggak, beda. Jadi bagaimana caranya memberdayakan masyarakat di sini, kemudian orang kena di hati, akhirnya bantu. Nah, kemudian ini sampai hari ini total santri berapa, Ustaz? Ada 140 santri. 140 santri, Masya Allah. Target 1.000. 1.000. Kalau santri sih nggak usah khawatir, banyak yang mau jadi santri. Anak saya juga nyantri di sini. Ya beneran, anak saya tuh libur, saya bilang udah nyantrinya santri yatim aja. Dan bener dia ngerasain tuh makan sama santri, gimana prihatinnya, gimana tidur sama santri, bangun jam 3 jam 4 tahajud, wah keren banget. Jadi teman-teman ini kebayang ya nanti masjidnya, ini mewah besarnya, gagahnya di tengah kawasan ya masyarakat yang awam terhadap Islam. Jangan kalah sama tetangga sebelah, tiba-tiba gereja gede mewah, terus kita ngutuk, terus kita nyela gitu, tapi kita nggak pernah punya karya. Ya, jadi jangan banyak ini deh ngutuk-ngutuk, harus punya karya ya. Kita jalan-jalan lagi ya. Boleh Ustaz. Ini dalam nih apa nih? Ini nanti untuk ruangan DKM sama imam. Imam. Insyaallah. Cakep. Nah, DKM sama imam. Di sini insyaallah nanti ada gazebo dan ini sudah saya plot kalau saya meninggal saya ingin dimakamkan di sini Ustaz. Jadi ada taman, ada gazebo, ada kolam ikan. Tapi saya sudah sampaikan ke keluarga, ke tim, kalau saya nanti suatu saat meninggal, saya harus dimakamin di sini. Jadi teman-teman semuanya, kita ini orang beriman tuh sadar bahwa kita akan pulang dan pasti pulang. Uje itu teman saya, udah pulang. Ustadz Harimukti guru saya, udah pulang. Ustadz Sandi, saya, antum bakal pulang. Nah beliau udah nyiapin tuh tanahnya, udah nyiapin tempatnya.
Ya, jadi benar-benar ya udah, pokoknya ini karena Allah saja. Dan kalaupun dimakamkan, tanah beliau nggak 36 kali 36, nggak 30 hektar, petak aja di situ. Ya, jadi ini udah beliau azamkan, sudah beliau niatkan bahwa ini tempat gazebo yang salah satunya adalah makam pendirinya. Nah, yang terpenting Ustaz adalah generasi setelah antum. Insya Allah. Karena banyak pesantren-pesantren, punten ya saya punya banyak pengalaman gitu ya. Tokohnya wafat, ceritanya selesai. Insya Allah. Ya kan? Akhirnya tim-tim di bawahnya, murid-muridnya itu nggak bisa apa-apa. Akhirnya operasional cost-nya besar. Banyak pesantren-pesantren yang akhirnya stuck gitu. Kenapa? Karena orang Indonesia itu masih tokoh. Orang ingat Darul Quran, ingatnya Yusuf Mansur. Ingat Arifin Ilham, Allahu Yarham, ingatnya Azikro. Ingat Cinta Quran, ingatnya Fatih Karim. Ingatnya Darut Tauhid, ingatnya Agim. Ingat pesantren yatim, ingatnya Kiai Sandi. Nah, masalahnya adalah bagaimana setelah itu. Ini harus kita pikirin ya teman-teman, harus ikut kontribusi. Nah, jadi kebayang ya masjid seperti ini ya, itu satu saat akan dilaungkan azan sehari itu minimal udah pasti 5 kali. Belum lagi sholat malamnya. Belum bacaan Qur'annya. Ya, jadi teman-teman, udah Ustaz, saya 100 Qur'an, saya 200 Qur'an, saya 1000 Qur'an. Di sini tempatnya. Ya, selama ini kan kita nyari ya kemana ya mau ngelempar ya, terutama teman-teman yang udah biasa berdonasi gitu ya. Dan luar biasa, berani nggak Ustaz Sandi bilang mangkok bakso 10.000. Waduh, itu menurut saya keren banget. Gara-gara 10.000 bisa jadi begini. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Nah, ini jadi ruangan imam nih. Ini ruangan imam sama BKM. Insya Allah. Nah, ini kita ke atas kemana, Sar? Ini menara masjid, salah satu sudut menara masjid. Nah, ini nanti untuk khusus akwat di santri putri di atas ini. Ya. Jadi yang bawah untuk Luas ikhwan, banget. yang atas untuk putri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wuh. Waduh, Masya Allah. Dan di sana ada kebun teh. Ustaz. Masya Allah. Mana? Di atas sana itu kebun teh tuh. Kebun teh? Ada sutet tuh di atas tuh. Ya. Ah, itu kebun teh. Punya PTPN 7. Ini ruang sholat akhwat. Wah, Kira-kira berapa orang di atas nih? ini Bisa 1000. untuk akhwat itu kita buat sekitar 750. 750. Karena kan santrinya 1000, akhwat 500, ikhwan 500, sisanya buat ustaz, warga dan para pengunjung. Jadi targetnya anak yatim masuk sini mau gimana tuh? Hanya sekedar nyantri, terus apa? Mimpi besarnya pesantren yatim kan? Mimpi besarnya sampai mereka jadi pengusaha sukses, profesional, menjadi ada yang mungkin yang di TNI, ada yang di polisi, sesuai dengan bakat dan minat mereka. Oh. Terus selain hafal Quran, Yap. mereka juga harus menjadi orang-orang yang punya skill lah gitu. Wah, itu tuh. Jadi teman-teman, selalu kan anak-anak yatim tuh ditinggal ayah ibunya gitu ya. Pasti mereka merasa kehilangan, ya, merasa nggak ada pegangan. Nah, pesantren yatim ini harapan mereka. Berarti ketika antum membantu mereka, berarti membuat mereka punya harapan. Nah, itu tuh. Nah, sehingga harapan itu ada dalam pesantren ini, kurikulumnya disiapkan. Jadi begitu lulus mereka bisa lepas ya untuk menyesuaikan dengan hobi atau dream mereka masing-masing. Betul. Usia berapa aja? Dari usia 4 tahun sampai 16 tahun yang ada sekarang. 4 tahun? Weh, 4 tahun. Itu ngurus anak 4 tahun gimana tuh? Kalau yang 4 tahun kebetulan masih warga segini, jadi dia bolak-balik aja, Bolak-balik. diantar sama neneknya, Ya diantar sama ibunya. Allah. Ada 4 tahun ya? Ada, tapi kalau yang mukim 6 tahun ada, 4 tahun sampai tadi berapa? 16 tahun. 16 tahun. Tapi yang Masya mukim juga ada yang usia 6 tahun. Allah. Oh, ya Allah. Dan mereka memang dicucikan bajunya oleh kita. Kalau jam mandi terkadang dibawelin, Iya, gitu lah. iya. Terkadang mandinya nggak bersih dimandiin, Ustaz. Memang ya disitulah mungkin ujiannya gitu. Iya. Lihat nih pemandangannya. Ini santri di sini seger pikirannya, hafalannya lengket. Insya Allah. Ya, kenapa? Alamnya seger. Nah, selama Ustaz Sandi membangun nih dari mulai 500 meter jadi 30 hektar, apa yang paling berat? Tantangan deh, bukan berat, tantangan. Paling berat bagi saya adalah mungkin
ketika orang melihat bahwa ini adalah untuk memperkaya diri. Orang melihatnya mungkin nuduhnya begitu. Karena saya memang basicnya dulu pengusaha, Ustaz. Pengusaha, tapi pengusahanya basicnya digital marketing. Jadi aktivitas bisnisnya tidak kelihatan. Gitu. Jadi ketika memang saya membangun ini, kemudian saya ada rezeki beli mobil, ya dianggapnya pakai uang umat, gitu kan. Tidak sedikit juga saya tidak beli mobil, tapi ada yang ngasih mobil kan. Iya dong. Ada yang ngasih mobil, ada yang ngasih motor. Pasti. Orang ngiranya, oh kok uang santri dipakai yang begitu sih, nah gitu kan. Tuduhan-tuduhan begitu. Tuduhan-tuduhan begitu selalu ada. Kemudian juga ya mensosialisasikan ke masyarakat juga tidak mudah. Tidak sedikit juga dulu pernah dilaporkan ke polisi. Gitu. Apa misalnya? Ya karena tuduhannya ya bermacam-macam. Pesantren tanpa izin dibilangnya. Kemudian juga ada yang teman-teman kalau masuk sini nanti lihat tuh sederet izinnya. Akte notaris. Betul. Hukum semua ada, sampai level RT RW semua ada. Oh gitu ya, itu betul Ustaz, paling berat. Jadi, apalagi yang dan memang masyarakat karena pembangunan kita di sini relatif cukup signifikan cepat, itu melihatnya mereka bahwa pesantren ini seperti punya pohon uang. Sehingga mereka berharap bahwa apa yang bisa mereka dapatkan bukan apa yang mereka berikan. Bahkan tersebar isu dulu, oh pesantren ini ada yang ngasih uang 4 triliun. Sampai ada yang tersebar begitu. Amin, ada yang ngasih begitu. Betul. Jadi karena aneh kok bisa cepat gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin mereka itu ya, nauzubillah min dzalik, teman-teman jangan begitu ya. Istighfar ya. Saya sering upload foto-foto bersama artis ya. Terus langsung dituduh Ustaz Fatih itu ternyata dekat dengan yang lain ya, dekat sama ini itu. Kenapa? Karena kok dekat-dekat sama artis begitu? Ya, jangan begitu ya. Jadi kita ini sesama muslim harus baik sangka ya, husnuzon ya. Nah, kenapa pesantren bisa cepat? Ini sekarang zaman digital. Jangan antum gambarin pesantren itu pakai jaring ikan di pinggir jalan, ngidupin murotal. Ayo Pak. Zaman sekarang udah digital. Beliaunya di sini, mesin digitalnya beredar untuk apa? Ayo, galang dana. Jadi ya cepat gitu loh. Saya tahu banget karena di Cinta Quran juga begitu. Ya kan? Timnya ada di Bogor, timnya ada di Bintaro, yang donatur ada di Belanda, di Jerman, di Jepang, dari mana-mana masuknya. Jadi jangan nuduh-nuduh deh. Apalagi nuduh nggak ada bukti. Wah, itu udah dosa besar itu ya. Teman-teman biasa berpikir positif. Daripada nuduh mendingan nginfak. Ya, daripada nuduh mendingan infak aja. Ya, balas perbuatan buruk dengan perbuatan baik ya. Jadi jangan ini kebiasaan tuh ya, negatif thinking. Nah, jadi ini tadi jelas nih pesantrennya tim outputnya supaya mereka nanti punya profesionalisme, ilmu bisnis, leadership, pemimpin dan yang lainnya. Nah, kemudian ini pesantren kalau rencana pengembangan ke depan setelah masjid apa Ustaz? Ini kan lagi fokus masjid nih, setelah ini apa? Ruangan kelas. Ruangan kelas. Karena kan ini pesantren baru jalan 2 tahun. 2 tahun dan memang masih butuh ruangan kelas nanti sebelah mana? Ada nanti di area sana. Asrama putra putri memang dipisah, gitu kan, dikasih jarak. Karena memang ini pesantren yang baru, Ustaz. Kita baru beli tanah di sini 500 meter itu Januari 2017. Januari 2017 500 meter. 2020 30 hektar. Nah, itu yang dicurigai. Jadi kita sebenarnya itu tadi kita karena berjamaah tadi ya. Iya. Kita ada konsep namanya patungan istiqomah. Iya. Cukup Rp100.000 untuk tanah. Bisa. Dan untuk makan santri, aktivitas santri itu cukup Rp10.000 per bulan. Rp10.000 per bulan. Siapa yang nggak mau? Rp10.000 per bulan. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Nah, terus kapan rencana pembangunan kelas? Setelah masjid ini selesai. Masjid ini targetnya selesai tahun ini kalau ada rezekinya. Masjid ini selesai tahun ini. Betul. Amin ya Allah, selesai insyaallah. Terus langsung kelas asrama. Kemudian nanti pengen ada klinik karena memang santri yang totalnya 1.000 sakit bagaimana? Ya. Karena kita berbeda dengan pesantren pada umumnya Ustaz. Ketika santri sakit mungkin disuruh pulang diobatin sama bapak ibunya. Ya. Kalau di sini santri sakit kita yang harus ngobatin. Nah, bayangkan dari 1.000 itu kalau 10% aja yang sakit ya. Kan repot kalau nggak ada klinik. Bagus. Jadi teman-teman ini yang namanya visi ya. Visi itu impian yang tinggi, dream yang kita ingin capai ya. Dan bukan hanya sekedar dream, tapi actionnya ada ya. Nah, saya di Cinta Quran punya dream membangun Indonesia Cinta Quran.
Nah, Indonesia cinta Quran itu gimana sih? Indonesia yang cinta dengan Quran, menerapkan Quran, menjadikan Quran sebagai rujukan, ya, politik, ekonomi, sosial. Nah, itu kan impian yang tinggi. Karyanya apa? Membangun Cinta Quran Center di Bintaro. Apalagi program Indonesia bisa baca Quran. Apalagi kajian perkantoran, kajian muslimah, majelis Cinta Quran, Cinta Quran TV. Ada 9 program kita. Jadi teman-teman kalau punya impian tinggi, dimulai dengan langkah kecil. Nah, Ustaz Sandi tadi udah buktiin ya, ini tipsnya. Punya impian, mulai aja 500 meter dulu. Nanti Allah yang nolong ya. Betul, Ustaz. 500 meter berubah jadi 30 hektar. Nah, seringkali kita itu punya, saya pingin punya ini, saya pingin membangun ini. Terus actionnya apa? Nggak ada. Nah, itu namanya apa? Itu namanya mimpi kosong. Mimpi kosong itu sekedar obrolan ruang ya. Beliau nih 500 meter jadi 30 hektar. Bentar lagi nambah lagi ya. Ini nanti jadi satu kawasan pariwisata. Nah, nanti kita akan lihat lagi ada kawasan wisatanya. Ada edupak ya. Betul, Ustaz. Kita akan keliling ke sana. Tuh, nanti kita main. Ada kuda, ada rusa, ada mini zoo dan lain-lain. Wih, Masya Allah. Keren.